Selamat datang di Stikes Widyagama Husada Malang. Stikes Widyagama Husada Malang merupakan salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan swasta di Kota Malang dengan 4 program studi di dalamnya, yakni D3 Kebidanan, untuk mengasah keterampilan layanan, kemampuan dan keahlian dalam asuhan kebidanan, serta manajemen dalam kebidanan. S1 Kesehatan Lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan generasi ahli kesehatan lingkungan yang profesional dan mampu bersaing. S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse merupakan pendidikan yang terintegrasi dari tahap pendidikan sarjana keperawatan ke tahap pendidikan profesi nurse. Selain itu, Stikes Widyagama Husada Malang juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang berprestasi. Stikes Widyagama Husada Malang berkomitmen untuk membentuk mahasiswa yang unggul dalam prestasi maupun kompetensi, serta didukung dengan tenaga dosen yang profesional di bidangnya. Gedung perkuliahan yang nyaman serta fasilitas pendukung yang lengkap. Seperti laboratorium, guna mendukung kegiatan praktik mahasiswa. Di antaranya, laboratorium ibu, laboratorium anak, laboratorium home care, laboratorium KB dan Kespro, laboratorium komunitas, laboratorium kegawat daruratan, laboratorium keperawatan dasar terpadu, laboratorium dasar kesehatan lingkungan, dan laboratorium bahasa dan komputer. Dengan fasilitas yang memadai, Stikes Widyagama Husada Malang mampu mencetak mahasiswa yang berkualitas serta siap bersaing di dunia profesional. Dengan berkuliah di Stikes Widyagama Husada Malang, saya merasa sangat senang dan terbantu karena dosen yang mengajar memberikan ilmu yang sangat aplikatif dan tidak sekedar teori. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Polowijen Kota Malang. Saya sangat senang bisa berkuliah di Stikes Widyagama Husada Malang karena dari kampus ini saya bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan passion saya. Stikes Widyagama Husada Malang memiliki beragam prestasi yang pernah diraih, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Di antaranya, lolos pendanaan PHBD, KBMI, dan PKM 5 bidang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020. Juara 2, Lab Skill dalam Smart Nursing Competition Ilmiki Regional 5, Jawa Timur, Bali, dan NTB di tahun 2019. Juara umum Pekan Olahraga Nasional Ilmu Kesehatan Jawa Timur, Cabang Futsal di tahun 2019, dan masih banyak prestasi lainnya. Stikes Widyagama Husada Malang juga memiliki kegiatan mahasiswa untuk memberikan wadah pengembangan diri. Selain itu, seluruh program studi di Stikes Widyagama Husada Malang telah terakreditasi B oleh LAM PTKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rudi Yukiantoro, MMRS, berkomitmen untuk membawa Stikes Widyagama Husada Malang menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul di tingkat nasional, berkomitmen terhadap nilai-nilai keagamaan, kewirausahaan, dan keindonesiaan pada tahun 2025. Tentunya dibantu dengan sivitas akademika Stikes Widyagama Husada Malang dalam proses penyelenggaraannya. Mari bergabung dengan Stikes Widyagama Husada Malang. Ayo bergabung dan menjadi bagian dari Stikes Widyagama Husada Malang. Daftar segera melalui website widyagamahusada.ac.id.
dream is the reason why we develop motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top. Selamat malam, sahabat setia Radar Malang TV. Kembali bertemu dengan saya Didi Arianto di podcast Digital Expo Campus 2021. Senang sekali karena malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa nih. Salah satu mahasiswa berprestasi Stikes Widya Gama Husada Malang. Selamat malam Mbak Nika Ilmianti. Malam, Oke. Lagi sibuk apa nih? Kuliah masih online ya? Masih online. Oke. Sekarang masih kuliah terus. Sekarang lagi PKL sih. Oke, PKL Di RSI Unisma. RSI Unisma, baik. Malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang mahasiswa berprestasi. Kalian juga bisa kok. Jadi untuk adik-adik siswa yang akan melanjutkan di perguruan tinggi, ternyata kegiatan di perguruan tinggi itu banyak banget. Selain kalian bisa kuliah, kalian juga bisa ikut penulisan karya ilmiah, kalian bisa ikut unit kegiatan mahasiswa dan sebagainya. Nah, bersama saya malam hari ini sudah ada Mbak Nika, salah satu mahasiswa berprestasi dari Stikes Widya Gama Husada. Kita mau tanya-tanya ya, kok bisa ya Mbak Nika jadi mahasiswa berprestasi di Stikes Widya Gama Husada? Boleh diceritain dong, awalnya gimana sampai bisa dapat penghargaan itu? Silakan. Iya Kak, terima kasih. Jadi saya bisa jadi mahasiswa berprestasi di Stikes Widya Gama Husada itu dari kampus ada seleksi internal. Ini udah tahun kedua saya alhamdulillah diamanahkan jadi mahasiswa berprestasi dari Stikes. Seleksinya itu dari setiap prodi diambil 3 besar peringkatnya. Setelah itu dapat 25 mahasiswa dari kampus dan ditugaskan untuk membuat gagasan kreatif. Gagasan kreatif tentang ide kami masing-masing yang bertemakan SDGs. Ya, Sustainable Development Goals itu. Setelah itu dan disuruh buat portofolio. Kalau diseleksi dari pihak kampus dapat 10 mahasiswa dari masing-masing prodi sarjana dan diploma. Disuruh ke kampus untuk mempresentasikan gagasan kreatifnya. Kita presentasi pakai bahasa Inggris dan ada sesi tanya jawab juga. Dari panelisnya ada 5 dari dosen. Tanya jawab pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus setelah itu ya sudah kepilih 1 dari sarjana dan 1 dari diploma Kak. Dan kamu sudah 2 tahun berturut-turut nih. Kalau saya boleh juara bertahan nih gitu ya. Alhamdulillah. 2 tahun dengan 2 proyek yang berbeda. Kalau dulu seleksinya beda Kak, karena mengikuti dari dikti. Kalau dulu itu hanya seleksi mengerjakan soal-soal aja. Kalau yang tahun kemarin, karena tahun ini dari sistemnya berbeda, Pilmapresnya berbeda, jadi membuat gagasan kreatif itu. Gagasan kreatif di tahun ini tentang apa? Tentang stop BABS Kak. Apa itu BABS? Stop BABS itu buang air besar sembarangan, jadi supaya masyarakat itu, kalau di Kota Malang kan alhamdulillah sudah 100% semua orang punya jamban sehat. Jadi di situ saya menggerakkan penyuluhan untuk supaya masyarakat itu terpicu mau membuat jamban yang sehat. Membuat jamban yang sehat, caranya kayak gimana tuh ininya? Disebut jamban sehat itu kayak gimana? Jamban sehat itu yang tertutup, yang kedap air, dan yang salurannya itu terbuang tidak sembarangan gitu Kak. Jadi karena kan kemungkinan masyarakat itu terkendala di biaya ya Kak. Jadi salah satunya itu kita bisa buat arisan jamban. Arisan jamban itu jadi kita tentukan dulu satu lokasi yang benar-benar di situ butuh untuk kita jamban sehat. Terus dari masyarakatnya bisa iuran supaya nanti bergilir. Jadi bergilir itu uangnya, jadi masyarakat nggak langsung mengeluarkan uang yang banyak untuk membangun jamban sehat. Jadi, tapi secara perlahan pasti bisa membuat jamban sehat itu bergilir. Berarti kamu ngambil sampel di daerah tertentu? Iya, tapi belum sempat Kak, karena pandemi ya? Iya, pandemi dan ini rentan waktunya masih sampai tanggal 3 Juli. Masih ada waktu lah ya ininya. Baik. Boleh dong diceritain selain kuliah, kamu di Stikes Widya Gama Husada
apa kegiatan lainnya? Ikut organisasi kayak atau apa gitu? Iya, di Stikes juga saya aktif organisasi, sudah 2 tahun ada himpunan di jurusan saya, Himakesling, Himpunan Kesehatan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan. Sebagai? Tahun pertama sebagai wakil ketua, Oke. dan yang kedua sekarang jadi ketua divisi Infokom, Informasi dan Komunikasi. Oke. Sudah 2 tahun ini. Itu ya. Iya. Oke, ikut organisasi, kemudian juga akademik masih tetap oke gitu ya. Iya. Boleh dong di-share tentang knowledge ke teman-teman yang lagi lihat podcast ini, kuliah di Stikes Widya Gama Husada, especially di kesehatan lingkungan itu kayak apa sih gitu, apa aja yang dipelajarin? Jadi kalau kesehatan lingkungan itu kan ilmu yang mempelajari tentang aspek lingkungan, aspek alam yang mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi Oke. kita fokus ke penyehatan lingkungan supaya tidak sampai menimbulkan penyakit bagi manusia itu sendiri. Seru sih Kak. Serunya kayak apa? Karena kan saya tahunya itu kalau jurusan kesehatan itu hanya mungkin sebatas perawat, bidan. Yes, Ternyata yes. ada kesehatan lingkungan yang kita jadi tenaga kesehatan, tapi tidak bersentuhan langsung sama Pasien. sama manusia, sama Oke. pasien gitu. Jadi Oke. kita lebih ke lingkungannya supaya lingkungan itu sehat, terus bisa menyehatkan manusia. Contoh berhubungan kesehatan dengan alam kayak apa misalnya? Yang kamu pelajarin di kampus nih? Vektor kayak serangga gitu kan di sekitar kita ada tikus, ada nyamuk, ada lalat. Nah itu Ada buaya enggak ya? Terus, ya, terus ya itu bisa kita ada caranya sendiri, ada cara-caranya supaya di rumah itu enggak ada vektor-vektor itu jadi bisa lebih sehat, lebih bersih. nah, contohnya misalnya biar tidak ada serangga dan sebagainya, dikasih apa tuh? Waktu itu saya pernah buat kayak ovid trap, perangkap nyamuk gitu. Dari simple alatnya ada cuma ngulek cabai, terus air dan ada saringannya juga. Di situ saya taruh di pojok ruangan dan nyamuknya masuk ke situ karena kan mungkin dikira itu air genangan yang biasa. Jadi tapi ternyata di situ saya sudah kasih cabai dan kalau nggak ada cabai bisa ragi. Oke. Jadi nyamuknya bisa mati di situ. Itu salah satu kurikulum di kuliahmu atau kamu tutorial YouTube aja nih atau apa gitu? Ada, ya itu ada salah satu tugas mata kuliah. Oke, tugas kuliah Ya, juga ya. ya. Oke. Seru banget itu. Dan itu nggak pakai bahan kimia sama sekali. Enggak. Oke. Ya. Seru ya. Seru. Terus apa lagi? Apa lagi proyek-proyek yang berhubungan dengan bisa diaplikasikan teman-teman secara mudah nih gitu di rumahnya masing-masing? Bikin desinfektan herbal juga. Oke. Itu bisa pakai biji serikaya. Oke, disinfektan kalau yang sepanjang kita tahu nih gitu ya, yang biasanya buat nyemprot-nyemprot di rumah itu kan pakai Bahan kimia. nah Iya. yang kita bisa beli di toko dan sebagainya. Ini bisa pakai bahan herbal, pakai apa? Pakai biji serikaya, Kak. Pakai biji caranya? serikaya diulek aja sih, diulek terus disaring, kasih air terus kita semprot ke tangan, gitu, ke Oke. lingkungan gitu. Oke. Dan itu lebih murah. Lebih murah pembuatannya. tapi tetap kalau bahan herbal kan efektivitasnya lebih lama ya Kak, nggak kayak kimia yang cepat terasanya. Oke, seru ya ternyata ya. Iya, seru ternyata saya pikir untuk apa namanya untuk kuliahnya itu hanya di dalam kelas kemudian enggak ya. Iya. Sesuai dengan konsep Merdeka Belajar kayaknya ya dari Iya. Mas Menteri ya. Seru. Oke, seru sekali sih ternyata kuliah di Stikes Widya Gama Husada, especially jurusan kesehatan lingkungan, teman-teman bisa loh meramu obat herbal, meramu disinfektan, kemudian juga bikin perangkap nyamuk ya dan sebagainya. Itu juga ternyata ada ilmunya ya, tidak hanya sekedar uji coba yang trial and error gitu enggak ya. Oke. Selain itu boleh dong diceritain kuliahnya kayak ngapain aja lagi selain itu? Kuliahnya kita Lebih banyak praktek atau teori, sorry? kalau sekarang karena pandemi Kak jadi online belum praktek, tapi sekarang saya lagi PKL di Rumah Sakit Unisma. Di situ saya belajar tentang instalasi pengolahan air limbah, Oke. tentang TPS di rumah sakit, tentang menghitung debit air gitu juga. Jadi selama sebelum pandemi sih sering ke lapangan, tapi karena sekarang pandemi jadi lagi banyak online aja. Oke, baik. Seru ternyata jadi kuliah gak hanya melulu tentang akademik nih. Jadi banyak sekali yang di-share tadi tentang gimana caranya buat ramuan-ramuan dan sebagainya. Juga masih ada program magang. Gimana sih cara bagi waktunya? Kita akan bahas di sesi 2 nanti. Kita istirahat sejenak.
Welcome back, pemirsa setia Radar Malang TV, masih bersama saya Didi Haryanto di podcast Digital Expo Campus 2021. Masih bersama Mbak Nika, mahasiswa berprestasi dari Stikes Widyagama Husada. Tadi di sesi offline saya sempat baca kurikulum vitae dan juga apa aja sih yang udah didapetin Mbak Nika selama kuliah di Stikes Widyagama Husada. Dan bro, panjang banget 4-5 halaman dan nggak mungkin saya sebutin satu persatu gitu ya. Salah satunya adalah di sebelah saya ini adalah peraih indeks prestasi kumulatif atau IPK tertinggi di Stikes Widyagama Husada dari semester 2 sampai semester 5. Wait, berarti 4 semester nih, 2 tahun jadi IPK tertinggi. Cukup? Belum dong. Dia juga ngikutin sebagai peserta National University Debating Championship NUDC tahun 2020, kemudian ada peserta webinar sebagainya, banyak banget gitu ya. Nah, saya mau tanya nih, tentang kuliah dan juga kamu ikut banyak kegiatan gitu ya. Kayak gimana sih bagi waktunya? Bagi waktunya tetap, saya punya tips and trick sih Kak. Oke, apa itu? Tips and tricknya supaya tetap balance antara akademik dan non-akademik. Jadi yang pertama itu kita ada, sebelum saya kuliah, sebelum saya masuk kuliah saya sudah buat goal dan target. Jadi saya harus lulus tepat waktu 4 tahun dan dapat IPK cum laude 3,5 ke atas. Itu jadi supaya kita saat kuliah itu kita nggak asal-asalan gitu Kak. Jadi terarah. Dan yang kedua saya juga membuat rencana. Jadi rencana jangka pendek, jangka panjang. Contohnya kalau jangka pendek itu saya 1 bulan, 2 bulan ke depan tuh saya akan melakukan apa gitu. Jadi kayak hari ini saya di sini dan sebelumnya saya sudah menyiapkan ini dan minggu depan saya mau ngapain, minggu depan ini mau ngapain. Dan punya timeline ya? Iya. Ya begitu, apa yang untuk jangka panjang selama 8 semester ini saya mau ngapain gitu. Jadi kayak semester 1 saya harus dapat IPK cum laude nih. Semester kedua saya aktif organisasi. Semester 3 saya ikut pengabdian masyarakat. Jadi supaya kalau kita punya rencana dari awal kan kita bisa well preparation Kak. Jadi supaya lebih persiapannya lebih matang gitu. Yang ketiga tentunya manajemen waktu yang baik sih Kak. Itu kuncinya itu untuk yang pertama dan kedua supaya terrealisasikan harus punya manajemen waktu yang baik. Jadi kalau saya dulu awal-awalnya bikin jadwal harian dulu. Harian dulu saya jadi harus bangun jam berapa, setelah bangun saya harus ngapain. Karena kalau udah mulai terbiasa itu, insya Allah untuk kedepannya akan lebih lancar. Terus yang keempat, saya membuat pikiran yang positif dan kompetitif. Jadi ketika saya jadi mahasiswa berprestasi, saya akan ketemu sama orang-orang yang lebih hebat mungkin dari saya, jadi supaya saya itu kemampuan saya nggak stuck di situ-situ aja, saya harus membangun jiwa kompetitif saya supaya saya bisa menggali diri saya untuk versi yang lebih baik gitu, jadi bisa bersaing sama mereka. Terus yang kelima itu ada keep in mind our goal. Jadi kalau misalnya saya capek kuliah, saya capek banyak tugas gini-gini, saya biasanya suka lihat foto-foto orang tua, foto adik saya supaya itu bisa memicu semangat lagi lah. Gitu. Nah, goals itu tadi apakah kamu tempel nih di kamar sehingga kamu ketika bangun tidur udah langsung lihat goalsmu atau di home screen handphone atau di apa gitu untuk selalu ingat? Kadang dibuat wallpaper di HP, jadi kalau bangun tidur ini mimpi saya nih, saya harus bisa itu. Kadang juga ditempel di dinding kamar gitu. Jadi kalau mau tidur lihat itu, oh iya mau di kaca kalau saya lagi siap-siap mau ke kuliah, jadi bisa selalu kelihatan gitu kan. Dan kamu nggak ngerasa terbebani ya dengan goals itu tadi, nggak ngerasa terbebani? Enggak sih, karena saya ngerasanya ya itu passion kamu gitu ya. Ya betul, karena saya ngerasanya saya punya tanggung jawab untuk membahagiakan kedua orang tua saya, menjadi contoh yang baik untuk adik saya. Jadi itu bukan beban tapi untuk penyemangat motivasi saya sih. Untuk tetap on the track di jalan itu gitu ya, untuk tetap di goals itu kemudian apa sih yang kamu lakuin untuk ya sudah aku di rel ini aku akan terus nih di rel ini gitu, nggak belok-belok lagi. Ya kayak itu tadi Kak, saya selalu merasa kalau saya tuh punya tanggung jawab untuk membahagiakan kedua orang tua saya, membalas budi mereka, menjadi contoh yang baik untuk adik saya. Jadi kalau saya sudah memiliki rasa tanggung jawab atas itu, saya pasti akan
jangan sampai mengecewakan mereka. Jadi saya akan terus lurus-lurus, insya Allah nggak belok-belok gitu. Alright. Tapi satu ketika pasti dong ngerasa capek dengan Iya, diri sendiri, ngerasa wah kok berat banget ya kuliahnya dan sebagainya. Kamu punya quality time sendiri nggak sih? Misalnya nih drakor maraton 2 hari 2 malam nggak tidur atau apa gitu? Lebih ke tidur. Oke. Tidur aja sih Kak. Kalau misalnya capek ya tidur, terus buka sosial media sebentar-sebentar, habis itu kalau mood nonton film ya nonton film, tetap butuh waktu untuk quality time atas diri kita sendiri, nggak 100% ngerjakan tugas, 100% satu hari full belajar, enggak gitu juga. Tetap harus imbang ya dengan diri sendiri. Waktunya belajar, waktunya quality time, waktunya makan, waktunya istirahat. Oke. Caramu mengapresiasi dirimu sendiri selain itu mungkin dengan self reward model kayak apa tuh? Iya, kadang kalau misalnya saya berhasil suatu, misalnya saya mempertahankan IPK gitu Kak, saya beli sesuatu yang saya mau gitu, supaya itu, karena kan self reward itu penting ya Kak, untuk kita supaya nggak harus mahal ya? Iya, nggak harus mahal, yang penting kita benar-benar mau itu. Saya juga nggak pernah beli yang mahal-mahal juga. Jadi kayak cukup misalnya baju atau sepatu gitu aja. Oke. Selain kuliah, kemudian aktif organisasi dan sebagainya, yang saya baca tadi kamu juga punya bisnis ya? Boleh dong diceritain bisnisnya apa? Iya, jadi selama pandemi ini kan saya di rumah, cukup lama, sekitar 3 bulan. Terus selesai kuliah saya ngapain ya gitu. Terus di rumah tanam pohon, terus saya juga tanam saham enggak ya? belum. Terus juga saya coba jualan online juga, ada online shop gitu, baju-baju aja sih Kak, untuk kalangan mahasiswa gitu, yang berkualitas tapi harganya tuh kantong mahasiswa gitu Kak. Berapaan harganya? Gak apa-apa, promo gak apa-apa. Nggak lebih kok, dari 150.000 nggak lebih. Apa namanya, modalnya apa? Reseller, dropship atau? Iya, karena modalnya belum ada, jadi untuk sambil belajar saya reseller ngambil di orang. Jadi kebetulan kakak saya itu punya toko online, punya toko, jadi saya ngambil di mbak saya itu. Oke, ini ya berarti kuliah iya, organisasi iya, bisnis juga jalan. Bisa nambah uang makan ya? Iya, itu sih Kak. Itu baik, sih. baik. Nah, ini sudah di semester berapa kamu? 6. Semester 6. Iya. Artinya kurang 1 tahun. kurang 1-2 semester lagi lulus ya? Iya. Di Stikes sudah gak mau usahanya bisa nggak sih lulus di 3,5 tahun gitu? Bisa. Tapi mungkin karena di Stikes itu kan sudah sistemnya paket kan. Sistemnya paket, jadi mungkin 3,5 tahun itu ya sudah tinggal magang aja. Karena kan kita magang di semester akhir, jadi tinggal magang, skripsinya sudah di awal-awal. Ya bisa gitu. 3,5 tahun. Sudah punya gambaran setelah lulus dari kampus nanti next mau ngapain nih? Mau tetap berkarir as kesehatan lingkungan atau berwirausaha atau kayak apa? Mau ya lamar-lamar pekerjaan dulu, sambil nabung. Saya juga mau, insya Allah kalau ada kesempatan, ada rezeki, Allah mengizinkan mau lanjut sekolah lagi. Mau lanjut S2 ya. Dan di kampus ada semacam kayak bimbingan gitu nggak sih? Misalnya untuk nyiapin mahasiswa yang sebelum lulus atau selama ini yang kamu rasain pendampingan dari kampus kayak apa? Kalau di Stikes Widya Gama Wisuda itu kita dari mulai jadi mahasiswa semester 1 kita sudah dapat pembimbing akademik Kak. Jadi selama itu kita punya pembimbing akademik, jadi kalau misalnya curhat-curhat, nilai saya kok turun, terus seapapun lah bisa diceritakan ke pembimbing akademik itu. Jadi saya juga sering ngobrol, sering tanya-tanya sama pembimbing akademik itu. Artinya salah satu kunci kesuksesanmu juga karena dapat pembimbing akademik yang oke. Yang oke, yang baik, yang sabar. Padahal beliaunya laki-laki kan kadang sungkan gitu ya Kak, tapi alhamdulillah bisa jadi babak kedua ya. Iya. Gitu ya? Iya, di kampus babak kedua. Oke. Berarti memang di Stikes sudah gak mau saja sangat mendukung vibes sangat. Untuk akademiknya oke, untuk ininya oke gitu ya. Sangat, gitu. Sangat membantu. Oke, ya udah deh. Berarti sudah di semester 6, sudah punya gambaran mau next mau ngapain gitu ya. Dan juga saya punya satu pertanyaan lagi nih buat kamu. Ini kan sekarang lagi ngetren banget nih mahasiswa kesehatan yang ambil program lanjutan ke luar negeri. Pengen nyoba gak sih kamu? Pengen banget. Siapa yang nggak mau lanjut sekolah di luar negeri, itu kan pasti suatu
reward untuk diri kita sendiri dan pasti orang tua juga bangga. Kalau ada kesempatan ya pasti mau Kak, mau nyoba. Karena sudah tadi bahasa Inggrisnya sudah oke juga, sudah ini ya, sudah ada bekal untuk next ke situ ya gitu. Oke deh. Apa saja sih pesan-pesan dari Mbak Nika untuk adik-adik yang mau kuliah di perguruan tinggi termasuk di Stikes Widyagama Husada? Kita akan bahas itu di sesi 3 nanti. Kita istirahat sejenak. Ocean Garden, resto tematik dengan cita rasa menu spesial. 12 tahun sudah resto Ocean Garden melayani dan menjadi jujukan warga Malang Raya dan para pecinta kuliner. Mengusung konsep wisata makan sehat, bersih, enak dan nyaman. Kini Ocean Garden sudah memiliki 4 cabang, yakni Ocean Garden di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Trunojoyo, Kota Malang. Lalu di Kota Batu dan 1 cabang lainnya di Turen, Kabupaten Malang. Tiap cabang Ocean Garden memiliki konsep dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Inovasi menu dengan tetap mempertahankan cita rasa khas Ocean Garden serta upgrade layanan menjadi kunci penting resto ini. Ocean Garden juga menghadirkan inovasi layanan paket pernikahan dengan standar new normal dengan harga super hemat yang telah di-launching bulan Maret lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya mewakili teman-teman dari Ocean Garden menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya, kebersamaannya yang selalu setia untuk mengadakan makan bersama keluarga, rekanan, dan acara arisan, acara pernikahan di Ocean Garden. Alhamdulillah Ocean Garden sekarang terus berkembang melayani semua kebutuhan akan makanan dan minuman dari warga Malang Raya, sehingga dengan mutu murah memuaskan kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, welcome back di podcast Digital Expo Campus 2021. Masih bersama mahasiswa berprestasi dari Stikes Widyagama Husada Malang, Mbak Nika. Nah, di sesi 3 ini boleh dong pesan-pesan buat adik-adik siswa, alumni yang mau ngelanjutin di perguruan tinggi, silakan. Buat adik-adik yang mau menjadi seorang mahasiswa, ketika kita jadi mahasiswa itu kan kita sudah berada di strata tertinggi pendidikan ya Kak. Jadi kalau dari saya, usahakan memilih jurusan itu yang benar-benar sesuai passion kita, karena supaya kalau kita menjalankan sesuatu dengan hati senang, kita suka, itu kan pasti akan lebih mudah Kak. Terus kalau sudah jadi mahasiswa, kalau dari saya sih, kalau bisa seimbang antara akademik dan non-akademik, karena salah satu guru saya dulu pernah bilang, jadikan nilai IPK-mu, kemampuan akademikmu itu sebagai kaki kananmu, dan jadikan soft skill-mu, pengalaman organisasimu jadi kaki kirimu. Jadi gunakan kaki kanan dan kaki kirimu untuk berjalan seimbang. Sehingga kalau salah satunya tidak ada, pasti akan pincang. Kemudian kamu kan juga dari provinsi sebelah nih gitu ya. Ketika masuk Malang, apa sih yang dirasain mungkin buat inspirasi adik-adikmu di sana gitu? Malang itu indah, banyak tempat wisatanya, dan
ini bukan saya yang pertama kali kesini karena banyak saudara juga yang ada di sini. Jadi kuliah di Malang itu seru, banyak universitas-universitas yang baik juga. Oke. Terakhir untuk calon mahasiswa baru di Stikes Widya Gama Husada, apa nih pesan-pesannya Mbak mahasiswa berprestasi? Untuk adik-adik yang mau ke Stikes Widya Gama Husada, di sini kami akan sangat keluargaannya sangat terasa sekali Kak, kental sekali. Jadi tetap antara mahasiswa dan kakak tingkatnya juga kita saling bantu, kita juga sering sharing juga. Jadi untuk adik-adik yang mau daftar ke Stikes Widya Gama Husada, Stikes Widya Gama Husada bisa ke Kasling, kesehatan lingkungan, bisa ke kebidanan, bisa ke keperawatan, di mana bukan hanya kita belajar akademik, tapi kita juga ke lapangan juga, ada banyak praktik-praktiknya juga yang tentu akan menambah pengetahuan kita selama kuliah. Oke, luar biasa sekali. Buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang kampus Stikes Widya Gama Husada Malang, kalian bisa langsung akses tuh di widyagamahusada.esi.id atau kalian juga bisa langsung klik di www.pamer.com. Masuk aja, login, kemudian cari banner yang ada logonya Stikes Widya Gama Husada. Klik, kalian juga langsung bisa virtual tour, bisa melihat kampusnya kayak apa sih gitu ya, jurusannya apa aja, dan juga fasilitas-fasilitas penunjang akademiknya apa aja, bisa banget. Karena pamer.com masih akan berlanjut sampai 20 Juni 2021 gitu ya. Langsung aja klik di Digital Expo Campus 2021, klik sekali keliling kampus berkali-kali. Mbak Nika, thank you banget waktunya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di next kesempatan berikutnya ya. Pemirsa tetap stay tune di radarmalang.tv karena kita masih akan banyak banget keseruan-keseruan, masih banyak podcast-podcast inspiratif di Digital Expo Campus 2021. Klik sekali, keliling kampus berkali-kali. Selamat malam.